Oke, welcome back guys ke Bricos Fundamental. Nah, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, sekarang kita akan belajar lebih kompleks nih Mas Amin. Oke, kita akan ngajarin ke teman-teman dan share tentunya levelnya kita naikin. Kalau tadi kita belajar basic di episode sebelumnya, sekarang kita belajar bagaimana seorang shooter, job desk-nya lebih lagi seorang shooter. Ya, dari how to 3 point yang benar, terus mid range shooting yang benar, terus gerakan kompleksnya ada lagi, kita belajar dari V-cut, dari gerakan off ball screen, yes, dari hands off, terus keluar dari screen. Fast break pun, transisi pun bisa kita bikin 3 point itu transisi bisa. Nah, nanti kita akan kasih sedikit tips kalau kita lagi transisi 3 point, bagaimana posisi badan yang ideal. Saat kita lari kencang, tiba-tiba kita harus berhenti 3 point, gimana kita untuk mempertahankan body balance kita. Oke Mas, langsung aja kita share ke teman-teman Bricos Fundamental. Oke, let's go check it out guys. Nah, sekarang kita bicara tentang 3 point. Release 3 point dengan medium range atau orang bisa pull up jumper atau break jump itu kalau bisa dibedakan. Kalau kita lagi break jump, hop, dekat sama ring, terus biasanya ada penjagaan. Kita release bolanya di titik tertinggi itu is okay. Terus elbow-nya sedikit diangkat nggak apa-apa. Karena ini jaraknya dekat dan ada penjagaan, oke? Tapi kalau 3 point, usahakan lepas rilis bolanya jangan di saat tertinggi karena kita butuh tenaga dari kaki naik ke tangan, jadi semuanya satu gerakan, jangan sampai itu akan berat. Itu saat tertinggi kita lepas bolanya itu berat. Ada beberapa orang lah yang bisa seperti itu. Salah satunya Mas Amin ya? Ya, dulu saya dituntut untuk loncat tinggi baru rilis karena itu pelatih saya punya pemikiran dengan shooter setinggi ini nembaknya loncat di 3 point itu akan susah ya, dijaga seperti itu ya. Pokoknya kalau shooting itu repetisi guys, kamu harus lakuin terus. Dulu saya latihan setiap pagi setiap pagi sejam sebelum latihan corner, ya. Setiap corner tuh minimum 50 itu udah 250 kali 2 500 itu kalau shooter. Itu kita sehari minimum nembak 500 aja. Kalau kita sore latihan basket itu masuknya paling 5 itu udah banyak banget tuh. Dari 500 nembak yang masuk 5 itu udah bagus. Ya kan? Berarti kalau shooter itu emang harus latihan repetisi sama percaya diri. Kalau kamu udah nggak pede mau nembak, waduh, itu rasanya nggak enak guys. Jadi kalau sebagai shooter, kamu lihat kosong sedikit kok nembak, udah yakin aja bolanya masuk. Sekarang kita akan belajar sedikit untuk nembak 3 point. Posisi badannya juga sama seperti tadi. Kita belum bicara tentang quick release ya, nanti ada lagi. Posisi tangannya kalau bisa mata jangan menutupi ring bolanya nih. Kita masih bisa ngelihat ke arah ring. Posisi kakinya juga sama. Loncat, hop. Tahan 2 detik baru diam. Posisi badannya nggak mundur ke belakang, nggak ke kanan ke kiri. Kalau bisa juga jangan maju. Nah, Mas, mungkin banyak yang bertanya juga nih para viewers kita. Kalau shooting on dribble sama dari passing teammate kita itu beda nggak sih tekniknya? Tentunya beda ya. Kalau kita on dribble, misalnya gini, hop, itu kita dituntut untuk quick release. Tapi kalau lagi passing, biasanya ada penetrasi. Yang jaga tuh help side kan? Yang jaga kita bisa agak sedikit relax. Kalau kita on passing. Dan itu bisa pakai 1-2 step, bisa pakai hop step juga. Tergantung posisinya ada di mana. Misalnya kayak gini lebih relax, hop. Freeze, diam. Lompatnya ke atas. Sekali lagi coba dong. Hop. Freeze. Boom. Tangannya harus freeze lurus. Ini 1-2 step. Hop hop. Freeze. Bang. Tangannya lurus ke atas. Jangan berubah-berubah, Itu untuk tips 3 point. Posisi kakinya sama, kaki kanan sedikit di depan, lompatnya vertikal, jangan ke belakang, jangan juga ke depan. Waktu mendarat pun hop, kakinya sama. Jangan satu kaki apalagi hop gitu. Kenapa saya nggak sarankan setiap syuting jangan mendarat satu kaki. Itu setiap kita habis loncat, kita turun satu kaki tuh
berat badannya kita 2 kali lipat. Kaki kita menahan. Bisa rentan cedera juga bener ya, Mas? Ya, karena kita akan lakukan itu sering-sering berulang-ulang. Nanti kaki kita pasti akan ya, jadi tumpuan, jadi satu tumpuan. Seperti itu. Nah, kalau tadi udah 3 point, nah sekarang apabila situasionalnya pada saat kita mau rilis 3 point ternyata defender udah siap jaga kita lagi nih, Mas. Tadi kita bicara tentang open shot ya, jadi yang jaga itu help-nya terlalu jauh. Jadi kita as a shooter, dia dapat bola, kita gini aja, mata kita ring, bolanya begini, yang jaga tuh udah siap-siap mau ngeblok. Oke, jadi kita fake-nya nggak usah terlalu over seperti ini. Kita fake-nya seperti ini, 1, 2. Itu pakai 1, 2 step. Kalau 1 dribble, kalau kita mau lebih dekat lagi, pakai 2 dribble nggak apa-apa. Jadi pas dapat bola, hop step. Itu kita kalau terima bola passing. Ada saatnya juga kita susah terima bolanya. Dijaga full deny. Mati-mati full deny. Kita pakai V-cut. Dapat bola, langsung release. Oke, itu pakainya dorong, hop. Dorong, hop. Release. Oke, usahakan bicara lagi kembali body balance. Itu nanti ya. Itu udah tahap-tahapannya untuk belajar itu, karena kita keadaan bergerak nih. Body balance. Badannya kita berdirinya, badannya sedikit condongin ke depan. Kalau kita badannya ke belakang, kita cenderung badannya akan mundur ke belakang. Nggak akan balance ya. Posisi syuting, kepala tuh mempengaruhi loh. Ada beberapa orang syuting kepalanya gini. Ada, pasti kamu pernah lihat. Iya. Kalau kepalanya ditarik ke belakang, itu bolanya ikutan ke belakang, pasti. Dan itu rilisnya jadi seperti kayak dilempar. Jadi kalau syuting, kepalanya tetap tegak lurus. Jangan diginiin. Kalau kepalanya kita ke belakang, bolanya otomatis ikut ke belakang. Jadi syutingnya giniin. Dilempar. Nggak pakai ini. Jadi posisi kepala tetap tegak, mata aja yang lihat kering, baru rilis ya. Oke. Nah, tadi udah V-cut. Sekarang gerakan hands off. Nah, karena shooter sering banget nih, Mas. Tuh, situasionalnya startnya dari hands off, and then dia baru finish. Biasanya ini big man yang di sini. Yes. Big man biasanya terima bolanya di area-area 3 point. 3 point. Nah, ini banyak kepake 1, 2 step. Karena kalau hand off, kita keadaan berlari, dan larinya itu biasanya nggak pelan. Karena di belakang ada yang tail, ada yang ngekor kita. Kalau kita larinya pelan, pas kita dapat bola ke sini, udah pasti kekejar. Dan sebisa mungkin kalau hands off itu shoulder to shoulder. Kenapa shoulder to shoulder? Waktu kita lari, itu ada defense di sini. Kalau kita shoulder to shoulder, mau nggak mau dia nyangkut ke big man kita. Kalaupun dia tail atau ngikutin kita di belakang, kita bisa langsung attack. Jadi kalau stop hands off itu ada yang tail, ada yang go under. Kalau go under kita hand off, defender kita lewat bawahnya si big man kita. Itu enak buat kita. 1, 2 step, langsung finish ya. Tapi kalau dia tail, kalau dia ngekor kita, kita masuk. Gitu. Jadi kapan kita catch and shot setelah hand off? Kapan kita harus dribble setelah hands off? Nah, ini sekarang kita simulasikan yang defense itu dia go under, dia lewat bawah, lari kencang, 1, 2. Kalau dari sebelah kanan, kaki kanan dulu yang stop momentum kita berlari. Itu menentukan body balance kita. Kalau kita pakai hop step itu susah, guys. Yang ada pasti badan kita nggak balance bawa sama arah kita lari. Itu makanya harus pakai hands off. Sekali lagi ya, ini yang hand off, defendernya go under, lari, 1, 2, release, bang. Situation yang kedua, itu defendernya tail atau ngekor di belakang kita. Pada basicnya, kalau kita ke arah kiri, dribblenya harus tangan kiri, ya kan? Tapi kalau di hands off, itu bisa break dulu sedikit. Kita bisa dribble pakai tangan kanan. Oke? Karena si defender di belakang kita. Jadi biar lebih cepat, boleh begini. Itu lebih motong. Kalau yang defendernya di belakang kita. Makanya kalau jadi shooter, pas kamu lari, kamu harus lihat defendernya ada di mana. Pas kamu begini, dia tail.
Flat. Yes. Itu yang kita dribble pakai tangan kiri. Ini kalau kita dribble pakai tangan kanan. Harusnya basicnya kalau kita ke kiri, dribblenya tangan kiri, right? Nah, sekarang kita mau dribble pakai tangan kanan. Ini sama. Defendernya ngekor kita atau di belakang kita. Lari, hop, break jump. Itu sama. 1-2 step. Oke, nextnya sekarang off ball screen, Mas. Oke, sebelum off ball screen mungkin yang itu kan off ball screen kita bisa ada curl, ada segala macam kan. Nah, sebelum itu mungkin yang saya bilang tadi transisi. Oke. Misalnya kita lagi fast break nih, kita lari di sini. Ini larinya biasanya nggak pelan nih karena lagi transisi fast break nih. Ada point guard lari, kita lari dari sini. 1-2. Posisinya lihat kakinya ya. Waktu kita lari kencang, shootingnya jangan sampai mengikuti arah lari kita. Kita stop momentumnya di kaki kiri. 1-2. Oke, kita lagi lari kencang nih. Lagi lari nih, fast break. 1-2. Release. Bang. Seperti itu ya. 1-2 step. Untuk stop momentum saat kita lari. Jangan pakai hop step. Kalau pakai hop step jadinya gini. Kita pasti akan ke bawah arah kita lari. Kita susah untuk menemukan body balance-nya. Jadi seorang shooter itu sebenarnya lebih prefer harus nguasain 1-2 ya, Mas? Ya, 1-2 step. Saya even spots shooting dalam keadaan diam. Misalnya big man lagi main, defender saya help ke big man, dia passing ke saya. Saya pun masih pakai 1-2 step. 1-2 step. 1-2 step. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir nih, Mas, yaitu cara shooter pada saat posisinya off ball screen. Off ball screen, oke. Biasanya kalau shooter itu berdirinya dia akan spacing, akan buka-buka ruang. Biasanya berdirinya di corner, kalau nggak di wing. Nah, sekarang kita simulasikan kalau shooter berdirinya di corner. Oke. Di corner ya. Jadi itu yang Mas Amin taruh di. Nah, itu ceritanya posisi wingman atau point guard. Habis dia passing ke big man, dia akan lari screen. Oke. Nah, ini temennya Coach Amin ya, ini screener. Nah, nanti gerakannya biasanya kalau shooter itu dia akan spot up di pojok, spacing biasanya. Oke? Begitu dia udah passing ke big man ceritanya. Nah, gerakan di sini as a shooter, posisinya harus siap segini terus. Oke? Begitu bola udah masuk ke big man, lihat timing, ada screen datang, hop, baru dia gerak. Ini boleh 2 kaki, boleh 1-2 step. Tergantung speed kita seperti apa. Screen datang, hop, 1-2, release, bang, 1-2 step, release, freeze, body balance. Shooter biasa berdiri di spacing, di corner-corner. Tapi ada beberapa pola yang mengharuskan shooter startnya dari bawah ring atau dari luar sini. Low post. Ya, dia akan lari menggunakan big man buat screen. Hop. Nah, ini adalah tingkatan paling susah. Karena kita harus berlari membelakangi ring. Ring di belakang kita nih. Begitu dapat bola, 1-2. Harus langsung shooting menghadap ring. Itu adalah tahapan paling susah. Tahapan paling susah seorang shooter ya? Itu adalah curl. Itu semua lebih susah karena kita dituntut membelakangi ring, dapat bola, 1-2, release. Itu kalau kita body balance-nya nggak bagus, waktu kita shooting, yang ada badan kita ke bawah, ke belakang. Yang ada bolanya airball. 1-2, release. Bang. Body balance ya, badannya jangan ikut ke belakang. Habis shooting, hop, lurus tangannya. Oke. Yang tadi gerakan itu kita simulasikan yang defense kita itu ngetel dari belakang ya. Kalau nggak nyangkut di screen-nya. Nah, ini ada beberapa defender yang cheating. Dia udah tahu nih, shooter akan lari ke sana. Dia pasti akan ke arah wing. Nah, ada defender yang larinya motong lewat atas. Nah, ini kita akan lakukan flare. Jadi gerakannya seperti ini. Dia udah tahu kita akan ke wing. Lari. Nggak jadi hop. Hop step. Body balance. Hop.
Oh iya. Oke, Mas Amin, thank you banget Mas. Sama-sama. Udah share buat teman-teman Bricos Fundamental. Pastinya ini sih sangat-sangat wawasannya besar banget buat teman-teman Bricos Fundamental. Lo harus langsung praktekin pokoknya di rumah. Shooting lu pokoknya semuanya benerin. Ya, jadi karena ini salah satu fundamental yang bener Mas. Ya kalau kita shootingnya apa ya istilahnya bisa dibilang nggak sesuai teknik, asal nyampe bolanya. Asal nyampe. Kita pasti main basketnya juga nanti nggak nyampe. Saat kamu besar akan susah benerin akan shootingnya. Kalau kita dari kecil udah, yang penting bola nyampe Saatnya nanti kita besar, mau shooting susah. Mas Amin, thank you. Sama-sama. Sukses terus buat Mas Amin. Oke. Pokoknya dimanapun Mas Amin sebagai pemain lagi, siapa tahu mau main lagi. Enggak ada ya. Oke, sebagai pelatih, pokoknya sukses terus buat Mas Amin. Oke, buat bowlers, thank you yang udah nonton. Langsung lo praktekin di rumah dan jangan lupa ikutin kita terus di Bricos Fundamental. Oke, jangan lupa komen di bawah juga. Mau datengin siapa lagi untuk di Bricos Fundamental. Oke, bowlers, see you next episode.